Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Maudina Rizky. Saya berasal dari kelas HKIA semester 5 dengan nomor NIM 23 20 11 00 26. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan jawaban dari soal UTS untuk mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampunya yakni Bapak Fuad Riyadi. Baik, saya akan menjawab soal nomor pertama, yakni mengenai pengertian definisi dari fikih. Yakni fikih secara bahasa berarti pemahaman secara mendalam, sedangkan fikih secara istilah yakni berarti tentang ilmu hukum syariat yang praktis dan juga bersifat amaliyah, serta digali dari dalil-dalil yang juga terperinci. Selanjutnya soal nomor 2 mengenai definisi dari fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan bagian dari ilmu fikih yang secara khusus membahas tentang hukum-hukum syariat Islam yang dimana mengatur tentang hubungan antar sesama manusia seperti hal kemanfaatan, hutang piutang, ya transaksi ekonomi seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan sebagainya guna untuk mencapai kemaslahatan bersama. Baik, selanjutnya soal nomor 3 yakni tentang macam-macam fikih muamalah beserta contohnya. Yang pertama ada intifak. Intifak yakni hak untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang kepemilikan benda tersebut ialah milik orang lain. Contoh dari intifak ini yakni adalah saya menyewa mobil di rental mobil untuk 2 hari. Maka selama 2 hari tersebut saya hanya bisa memanfaatkan dari mobil yang saya sewa tersebut, tapi kepemilikan dari mobil tersebut tetap menjadi milik dari perusahaan rental tersebut. Jadi saya hanya mengambil manfaat dari sewa rental mobil tersebut. Baik, selanjutnya tentang irtifak yakni hak pemanfaatan yang ada pada harta tidak bergerak atau tanah untuk kepentingan tanah milik pihak lain tetapi berdampingan. Contohnya lahan sawah milik Pak Andi berada di belakang lahan milik Pak Budi. Maka Pak Andi berhak untuk melewati lahan Pak Budi guna melakukan irigasi air atau melakukan aliran air agar sawah Pak Andi bisa diairi. Baik, selanjutnya milkiyah yakni hak kepemilikan atau kekuasaan mutlak seseorang terhadap suatu benda yang sah. Contohnya, saya membeli rumah dan memilikinya, dan juga sertifikat rumah tersebut atas nama saya sendiri. Maka saya berhak untuk menempati rumah tersebut atau bertempat tinggal di rumah tersebut. Saya bisa juga menyewakan rumah itu, dan saya juga bisa menjual rumahnya. Selanjutnya ada rohen, yakni akad gadai atau jaminan harta, yang dimana harta benda yang memiliki nilai itu digadaikan sebagai jaminan pinjaman hutang. Contohnya, saya menggadaikan kalung emas di Pegadaian Syariah guna mendapat pinjaman hutang secara tunai. Selanjutnya ada kafalah, yakni akad penjaminan, yang dimana seseorang penjamin menanggung dan menjamin pelunasan utang atau kewajiban pihak lain yang dijamin kepada pihak kreditur. Contohnya, saya ingin meminjam uang di bank, namun jaminannya kurang kuat. Lalu paman saya bersedia menjadi penjamin. Maka untuk selanjutnya mengenai utang tersebut, ketika pembayaran utang tersebut gagal, saya gagal dalam pembayaran utang, maka paman saya bersedia untuk menanggung terhadap hutang tersebut.
Baik, selanjutnya soal nomor 4 yakni tentang prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama ada prinsip robbaniyah, yakni di mana prinsip tersebut menegaskan bahwa seluruh aktivitas muamalah harus diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukumnya terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 56. Keterkaitan prinsip robbaniyah dengan Al-Quran dan Sunnah yakni ada pada setiap larangan seperti riba dan gharar, dan juga perintah seperti berlaku adil dan jujur. Lalu contoh aplikasinya yakni seperti melakukan transaksi yang jujur serta menghindari adanya riba. Selanjutnya ada prinsip adalah, yakni prinsip yang menuntut perlakuan yang seimbang, jujur dalam setiap transaksinya. Dasar hukum prinsip ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 8. Lalu keterkaitan prinsip adalah ini dengan Al-Quran dan Sunnah, yakni kedua sumber tersebut melarang segala bentuk kecurangan, penipuan, riba, dan maisir. Contoh aplikasinya yakni penggunaan takaran dan timbangan yang tepat, lalu penetapan harga yang wajar dan tidak zalim. Selanjutnya ada prinsip insaniyah, yakni prinsip yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam bermuamalah serta menjamin kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi. Dasar hukum prinsip ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 2. Keterkaitan prinsip insaniyah ini dengan Al-Quran dan Sunnah yakni syariat muamalah mendorong adanya akad tolong menolong seperti sedekah, wakaf, dan utang piutang tanpa riba. Contoh aplikasinya itu seperti pemberian pinjaman tanpa bunga, lalu adanya wakaf untuk kepentingan umum. Baik, selanjutnya prinsip huriyah, yakni prinsip yang membebaskan para pihak untuk bersepakat dalam bentuk apapun selama tidak melanggar syariat Islam. Dasar hukum prinsip huriyah terdapat pada surat An-Nisa ayat 29. Keterkaitan prinsip huriyah dengan Al-Quran dan Sunnah yakni menunjukkan kejelasan pada transaksi jika didasarkan dengan kerelaan serta memberi pilihan pada penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Contoh aplikasinya yakni pihak yang bertransaksi bebas menentukan harga barang atau jasa selama tidak melanggar batasan syariah. Selanjutnya yang terakhir ada prinsip adamul gharar war riba, yakni prinsip yang mewajibkan transaksi terhindar dari perbuatan riba dan juga gharar. Dasar hukum prinsip ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. Keterkaitan prinsip adamul gharar war riba dengan Al-Quran dan Sunnah ini yakni adanya riba dan gharar otomatis membatalkan akad karena kedua unsur ini bertentangan dengan syariat Islam. Contoh aplikasi dari prinsip adamul gharar war riba ini yakni menghindari pinjaman uang yang terdapat bunga atau riba. Lalu larangan menjual barang yang belum ada seperti menjual ikan yang masih berada di dalam laut. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan mengenai jawaban UTS dari mata kuliah fikih muamalah. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.